Jerman tegang dengan Rusia terkait pasokan gas bagi Berlin yang diputus oleh raksasa energi Rusia Gazprom. Berlin mengecam keputusan Gazprom untuk memotong aliran gasnya melalui pipa Nord Stream karena kesulitan teknis. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengklaim langkah itu bermotif politik. Saya mendapat kesan bahwa apa yang terjadi kemarin adalah keputusan politik dan bukan keputusan yang dapat dibenarkan secara teknis, kata Habeck seperti diberitakan Rusia Today. Gazprom mengatakan akan mengurangi kapasitas pasokan gas melalui pipa Nord Stream sebesar 67 juta meter kubik per hari menjadi sekitar 100 juta meter kubik. Perusahaan menjelaskan bahwa mereka harus menghentikan operasi di satu lagi unit pemompaan SEMAS di jalur pipa, menyelesaikan masalah teknis pada sanksi barat, yakni unit pemompaan gas yang diperbaiki untuk pipa Nord Stream tidak dapat dikembalikan dari pabrik di Kanada karena sanksi negara tersebut terhadap Rusia. Karena berakhirnya waktu sebelum perbaikan sesuai dengan instruksi Rostehnadzor dan dengan mempertimbangkan kondisi teknis unit, Gazprom menghentikan pengoperasian unit pompa gas Siemens lainnya di stasiun kompresor Portovaya. Perusahaan dikatakan, Habeck bagaimanapun menantang penilaian ini mengungkapkan keraguan bahwa mematikan satu unit sebenarnya dapat mempengaruhi sekitar 40% dari aliran. Menteri juga mengatakan pekerjaan pemeliharaan pada pipa yang akan memiliki efek relevan pada aliran itu akan dilakukan oleh Siemens hanya pada musim gugur tahun ini. Habeck juga menekankan bahwa pekerjaan pemeliharaan tersebut tidak dikenakan sanksi terhadap Rusia, mengungkapkan bahwa ia secara pribadi berkonsultasi dengan Komisi Eropa mengenai masalah ini. Berlin juga sedang dalam pembicaraan dengan Ottawa untuk menentukan apakah unit pompa yang terjebak di Kanada termasuk dalam sanksi atau tidak, kata Habeck. Nord Stream mengalir di bawah Laut Baltik, menghubungkan stasiun kompresor Portovaya di Rusia ke mitranya di Greifswald di timur Laut Jerman. Pasar Eropa menerima sekitar 55 miliar meter kubik gas per tahun melalui pipa. Rusia putus aliran gas di Belanda, Denmark, dan Jerman. Rusia melalui perusahaan energi miliknya, Gazprom berencana akan memutus pasokan gas ke sejumlah negara di Eropa. Pemutusan aliran gas itu dilakukan ke beberapa negara yang dianggap tidak bersahabat oleh Rusia karena menolak pembayaran dengan mata uang rubel. Kebijakan yang telah diumumkan oleh Gazprom pada Selasa 31 Mei itu merupakan pembalasan atas sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat kepada Rusia akibat invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Langkah yang diambil Rusia itu pun meningkatkan pertempuran ekonomi dengan Uni Eropa dan membuat harga gas di Eropa terus naik. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pada Rabu 1 Juni, Gazprom menuturkan pihaknya telah sepenuhnya memutus pasokan gas ke perusahaan menyalur di Belanda, Gazprom. Dilansir dari Reuters melalui Kompas.com, melalui 1 Juni 2022, Gazprom pun akan menghentikan aliran gas untuk sel energi di Jerman dan Ørsted di Denmark. Karena kedua perusahaan itu menolak membayar dengan rubel sebelumnya pada Senin 30 Mei, para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk memotong impor minyak dari Rusia sebesar 90% pada akhir tahun 2022. Kesepakatan tersebut merupakan sanksi terberat dari Uni Eropa terhadap sektor energi Rusia sejak konflik di Ukraina. Gazprom yang membeli dan memperdagangkan gas atas nama pemerintah Belanda mengatakan bahwa pihaknya telah mengontrak di tempat lain untuk 2 miliar meter kubik gas yang awalnya diharapkan dari Gazprom. Keputusan Gazprom belum dilihat sebagai ancaman terhadap pasokan, kata juru bicara Kementerian Perekonomian Belanda, Pieter ten Bruggensyt. Sementara itu, Ørsted juga menuturkan bahwa tidak ada risiko langsung bagi pasokan gas Denmark setelah Gazprom mengumumkan pemutusan aliran gas ke perusahaan tersebut. Gas untuk Denmark harus sebagian besar dibeli di pasar gas Eropa. Kami berharap ini bisa terjadi, kata CEO Ørsted, Mats Nipper, dalam sebuah pernyataan tak lama setelah pengumuman Gazprom. Aliran gas Rusia ke Jerman melalui pipa Nord Stream turun pada hari Selasa, yang menurut para analis kemungkinan kereta karena terputusnya jaringan. Sebelumnya Rusia telah menghentikan pasokan gas alam ke Bulgaria, Polandia, dan Finlandia karena menolak membayar dengan rubel Rusia. Meski begitu, beberapa perusahaan di Jerman, Italia, dan Prancis mengatakan bahwa mereka akan terlibat dengan skema yang ditetapkan Rusia untuk mempertahankan pasokan gas. Pembelian bahan bakar Rusia oleh Jerman yang meningkat drastis menjadi sorotan serius pakar kebijakan luar negeri Jerman dari Partai Hijau Jörgen Trittin. Data baru yang dilaporkan oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara bersih yang berbasis di Finlandia menunjukkan bahwa Jerman telah membayar lebih dari 12 miliar euro untuk pasokan energi ke Rusia sejak perang Rusia di Ukraina dimulai pada Februari. Ini baru hasil sementara, kata Trittin dengan nada terkejut. Padahal saat ini pemisahan strategis Rusia dari pasar dunia sedang berlangsung menurutnya. Trittin juga menyoroti laporan CREA
yang menegaskan bahwa Rusia memperoleh 93 miliar euro atau sekitar 98 miliar dolar AS dari ekspor bahan bakar fosil selama 100 hari perang di Ukraina, dengan sebagian besar dikirim ke Uni Eropa menurut penelitian yang diterbitkan Senin seperti dikutip dari AFP. Sedang 61% pembayaran dilakukan oleh negara-negara UE dari masing-masing negara. Jerman adalah pelanggan terpenting Rusia dengan 12,1 miliar euro, tepat di belakang Cina dengan 12,6 miliar euro. Ya, angka-angka ini menakutkan, kata Tritit. Dan itulah mengapa kami sekarang secara konsisten menerapkan apa yang telah kami rencanakan untuk dilakukan terkait masalah embargo minyak. Mengagetkan jumlahnya banyak sekali. Rusia kantongi 98 miliar dolar AS hasil ekspor dalam 100 hari perang Ukraina. Tanda sanksi Barat tak mempan. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih melaporkan bahwa Rusia telah memperoleh sekitar 98 miliar dolar AS dari ekspor bahan bakar fosil selama 100 hari pertama perang di Ukraina seperti dikutip Al Jazeera. Laporan CREA menyebut Uni Eropa mengambil sekitar 61% dari ekspor bahan bakar fosil Rusia selama 100 hari pertama perang, senilai sekitar 60 miliar dolar AS. Pendapatan bahan bakar fosil Rusia datang pertama dari penjualan minyak mentah senilai 48,2 miliar dolar AS, diikuti oleh pipa gas dengan 25,1 miliar dolar AS, 13,6 miliar dolar AS dari produk minyak, gas alam cair atau LNG mencapai 5,3 miliar dolar AS, dan batu bara 4,8 miliar dolar AS. Lembaga penelitian yang berbasis di Finlandia itu menjelaskan kenaikan global harga pangan dan bahan bakar fosil terus mengisi pundi-pundi Kremlin, walaupun ekspor Rusia sempat anjlok pada bulan Mei. Dengan negara-negara dan perusahaan menghindari pasukannya selama perang, harga ekspor rata-rata Rusia bahkan mengalami kenaikan sekitar 60% dari tahun lalu. CREA menuturkan, walaupun negara-negara barat telah memberlakukan sanksi ekonomi dan setuju menghentikan sebagian besar impor minyak Rusia, beberapa negara lain justru meningkatkan pembelian mereka dari Rusia termasuk Tiongkok, India, Uni Emirat Arab, dan Prancis. 100 hari perang di Ukraina, Rusia hasilkan 1.440 triliun dari ekspor BBM.